Sebelumnya selamat siang untuk kita semua. Di sini saya ingin menyampaikan yang saya dapatkan. Jadi ada modul 1.4 di sini adalah mengenai budaya positif. Yang mana di sini ada tuntutannya adalah kami bisa menyampaikan kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Nah, materi ini kaitannya dengan budaya positif yang harus kita bangun di sekolah, yang tentunya akan berdampak baik juga apabila kita bisa melaksanakannya ya di sekolah kita masing-masing. Nah, di sini saya mohon waktunya sebentar, mungkin tidak akan terlalu lama. Akan saya sampaikan beberapa hal yang memang menurut saya sangat penting, yang kemudian apabila bisa kita praktekkan ya. Karena di sini bukan hanya sebagai guru ya, kita juga sebagai teman bagi anak-anak murid kita. Kemudian kita juga apabila ini bisa kita praktekkan, dampaknya di sini adalah berkaitan dengan kedisiplinan anak. Baik, yang pertama ada beberapa pertanyaan di sini ya, pertanyaan pemantik. Mungkin yang sebelumnya kita juga sudah pernah dapatkan ini dari Pak Hidayat, dari Pak Alex. Jadi ini saya hanya mengulang kembali. Yang pertama di situ setuju atau tidak setuju? Jika yang pertama, bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Baik, yang nomor 2, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, yang ketiga ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Nanti akan kita dapatkan jawabannya ya dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, ada beberapa topik di modul 1.4 ini. Yang pertama di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian ada restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, yang pertama ya adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Pak Rona. Lanjut. Nah, di sini ada kegiatan praktek ya sebenarnya. Ini berkaitan dengan apakah kita mampu mengontrol anak atau tidak. Jadi ini kaitannya kegiatannya di sini ada 2 orang ya. Jadi kita membentuk kepala tangan, di situ kita masukkan sebuah kertas dan kita tulis sesuatu yang sangat berharga, yang menurut kita paling berharga dalam hidup kita. Nah, kita genggam dalam sebuah genggaman kertas itu. Nah, mintalah teman kita salah satunya di sini untuk merayu kita, mau tidak kita membuka tangan dan memberikan hal yang berharga itu kepada teman kita itu. Nah, jadi di sini kaitannya dengan kontrol, posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap anak. Apa yang akan terjadi? Ya? Kemungkinan ada orang yang akan membuka tangannya kalau misalnya dirayu dengan hal apa, gitu kan? Di situ bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, di sini kaitannya dengan kontrol kita terhadap anak. Di sini nanti akan kita lihat ada teori kontrol. Nah, ada perubahan paradigma. Jadi dalam kurikulum Merdeka, jadi ini kan yang kita bahas di CGP ini kaitannya dengan kurikulum Merdeka, bahwa ada perubahan paradigma. Ya. Untuk sebelumnya kita itu menggunakan biasa teori yang kita gunakan itu apa? Menggunakan teori respon, stimulus respon ya, yang biasa kita gunakan. Nah, di sini ada perubahan paradigma menjadi teori kontrol. Teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser ya. Jadi yang pertama adalah sebuah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua juga sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ini kaitan dengan pertanyaan pemantik tadi. Ternyata penghargaan ya,
dewasa dapat memiliki hak untuk memaksa anak-anak yang lebih muda. Misalnya kita guru sebagai guru di sekolah dan kepada murid-murid kita. Lanjut. Nah, perubahan paradigma di sini dari stimulus respon berubah paradigma menjadi teori kontrol. Nah, apa kelebihannya ya? Teori kontrol di sini ada beberapa perbedaannya dari stimulus respon dan teori kontrol yang kemudian dipakai dalam kurikulum Merdeka. Jika kita lihat di stimulus respon di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu yang biasa kita inginkan kan? Dengan peraturan misalnya ya, kita buat peraturan di sekolah, kemudian setiap orang harus ikut sesuai dengan yang peraturan yang sudah ada. Nah, kemudian di teori kontrol ini ada perubahan pemikiran bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku itu ternyata memiliki tujuannya. Jadi misalnya anak-anak ya, kita punya murid, mereka melakukan sesuatu, itu sebenarnya mereka punya tujuan. Jadi kita harus berusaha memahami apa itu tujuan anak-anak melakukan hal itu. Yang sekalipun itu misalnya hal yang negatif. Kemudian di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian, kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan. Ya, di stimulus responnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Ya, misalnya kita memaksa anak, ya, kita mungkin biasa melakukan ini ya sehari-hari. Kita memaksa anak mengikuti aturan yang sudah kita buat, tetapi itu ternyata dampaknya hanya sesaat ya, dan tidak berdampak dalam jangka panjang kepada karakter anak. Nah, di sini pada teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di teori kontrol ini kita memberikan pilihan-pilihan kepada anak yang nanti dia bisa memilih mana yang akan dia lakukan untuk mencapai disiplin diri dia. Kemudian menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah ya. Misalnya kita sebagai guru, kalau misalnya siswanya sudah ikut aturan kita, kan kita merasa menang ya. Kalau di teori kontrol di situ berpikir modelnya menang sama menang. Kemudian makna disiplin ya, sebelumnya mungkin kita biasa mendengar kata disiplin, tetapi di sini disiplin di situ ternyata artinya itu belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ini menurut beliau ya. Kemudian dalam budaya kita biasanya kita melihat disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini yang biasa kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal sebenarnya arti disiplin itu adalah belajar ya. Menurut Sokrates dan Plato di sini itu berdasarkan pengalaman beliau bersama murid-muridnya. Lanjut. Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini penting sekali untuk bisa kita sampaikan kepada anak-anak ya, terutama untuk di kurikulum Merdeka itu, bahwa ada yang namanya profil pelajar Pancasila, yang mana ini bisa berlaku sama di seluruh Indonesia, yaitu ada 6 ya profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian anak memiliki sifat mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, 6 nilai ini sebisa mungkin kita sampaikan kepada anak-anak bahwa itu harus dimiliki oleh setiap kita, yang mana dengan nilai-nilai ini nanti bisa menjadi pemandu sampai kepada tujuan pendidikan secara nasional. Lanjut Pak. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Baik, yang pertama ya, teori motivasi itu ada 3. Ada 3 model motivasi ya. Yang pertama, ini mungkin bisa kita lihat pada diri kita sendiri ataupun pada anak-anak di sekolah nih.
Yang pertama, motivasi eksternal. Ya. Motivasi eksternal ini ada dua. Yang pertama karena menghindari hukuman, ya. Karena menghindari ketidaknyamanan. Kemudian bisa dibilang untuk mendapatkan imbalan. Yang kedua, kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu motivasi internal. Nah, ketiga motivasi ini yang paling baik itu adalah ketika kita memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi sama seperti kita kepada anak-anak misalnya yang di kelas. Anak-anak kalau dia memang punya motivasi internal dari dalam diri dia itu akan berbeda cara belajarnya. Bukan hanya karena dia menghindari dihukum, ya, atau hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, motivasi internal, ya, tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini model berpikir atau mindset, ya, sebenarnya itu kalau misalnya dimiliki oleh kita ataupun anak-anak didik kita, mereka akan dengan sendirinya melakukan pembelajaran dengan baik tanpa nunggu disuruh, ya. Jadi mereka mau belajar mandiri. Kemudian lanjut. Nah, ini ada pengertian merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya adalah mereka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, jika anak kita misalnya dia sudah memiliki keinginan yang kuat, ya, dalam dirinya, dia tidak nunggu diperintah untuk belajar, untuk melakukan hal yang positif. Jadi itu namanya merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi cakap pemerintah diri sendiri tanpa harus disuruh oleh orang lain. Nah, tuh. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ternyata hukuman itu, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi dalam kurikulum mereka itu menghukum dan juga penghargaan itu tidak digunakan lagi, ya. Tidak menggunakan hukuman, kemudian juga penghargaan. Jadi nanti penghargaan itu berbeda, menggunakan istilah apresiasi, ya. Jadi tidak ada perankingan, ya. Ternyata meranking itu bisa menurunkan kreativitas anak, atau juga ada dampak positifnya menjadi anak ini tidak memiliki motivasi dari dalam diri. Jadi hanya karena untuk mendapat imbalan. Kemudian hukuman juga, ya. Jadi penghargaan itu sama dengan hukum anak kalau dalam kurikulum merdeka. Intinya seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan dapat menurunkan kualitas, ya. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Bentuk program kebajikan. Nah, di dalam kurikulum merdeka, penghargaan itu diganti dengan yang namanya apresiasi. Apresiasi di sini dalam memberikan apresiasi itu perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, berikan pengakuannya secara khusus. Yang kedua, pengakuannya secara pribadi. Kemudian kepada semua murid tetapi secara bergantian. Kemudian bisa juga dengan pengakuan secara konsisten atau fokus pada proses. Nah, seperti apa bentuk apresiasinya? Ini contohnya, ya. Nah, di dalam pembuka, misalnya kita ingin menyampaikan apresiasi kepada seorang anak di dalam kelas. Contohnya nih, kita buka dengan kalimat, kemarin saya memperhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu contoh bentuk apresiasi dengan ucapan. Kemudian ada lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini kalau kita lihat dari dua contoh itu, tiganya sama. Jadi apresiasi itu ternyata bisa kita berikan, tetapi khusus pada bidang tertentu. Misalnya tadi nih kita nyebutkan pada saat apa, atau di bidang apa dia memiliki kemampuan itu. Nah, itu contoh bentuk apresiasi. Lanjut. Kemudian ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini contohnya, ya, ada beberapa tindakan. Mungkin kita bisa menebak di sini nomor 1. Hukuman atau konsekuensi, Bapak mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Baik. Betul, ya, itu adalah sebuah hukuman.
Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Baik, betul Bu Sal, hukuman itu. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau apa itu? Konsekuensi. Hukuman. Tuh, itu hukuman ya. Kemudian ada mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang benar konsekuensi ya, Bapak Ibu. Karena itu dia apa? Nanti kita lihat apa penyebabnya itu sebagai konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul sekali. Berarti Bapak Ibu udah paham semuanya. Baik, lanjut Pak Renang. Kita lihat jawabannya di sini. Nah, nih. Untuk yang pertama itu hukuman, yang kedua itu hukuman, ketiga hukuman juga. Nah, yang keempat, 5 itu adalah konsekuensi. Ya, artinya konsekuensi itu ternyata lebih efektif dibandingkan dengan hukuman yang kita berikan kepada anak-anak. Lanjut. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi karena dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian membuat anak sakit fisik kalau hukuman untuk jangka waktu yang lama. Itu contoh hukuman, misalnya suruh berdiri di depan kelas ya. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu kalau di konsekuensi. Lanjut, anak membenci disiplin ya. Kemudian anak menghargai disiplin jika dalam bentuk konsekuensi. Kemudian hukuman itu memaksa ya, paksaan. Kalau konsekuensi dia bentuknya seperti stimulus tanggapan, stimulus respon. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep diri yang buruk ya, ketika anak dihukum, mereka itu memiliki konsep dirinya sebagai anak yang buruk karena sudah dihukum. Sedangkan jika kita dengan menggunakan metode konsekuensi, anak akan memiliki konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu jika kita bentuknya hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, anak akan belajar mematuhi peraturan yang ada. Kemudian hukuman ternyata berdampak marah, ya, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu yang ada pada diri anak. Sedangkan jika konsekuensi itu, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Ya. Lanjut. Kemudian ada yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Jadi ini bisa kita gunakan untuk menemukan anak-anak yang misalnya melakukan sebuah kesalahan. Jadi itu restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada juga pengertian lain. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi mereka berbuat kesalahan, kita minta mereka mencari solusi sendiri. Apa solusinya untuk memperbaiki kesalahannya itu? Jadi itu sebenarnya restitusi. Nah, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi hukuman itu ternyata memberikan identitas gagal kepada anak ketika dia diberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu dan restitusi, jadi restitusi ini setingkat lebih baik dibandingkan konsekuensi. Nah, seperti apa restitusi itu akan kita lihat ya, Bapak Ibu, di selanjutnya. Ciri-ciri dari restitusi. Nah, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran dan bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri artinya seseorang itu sebenarnya bisa melakukan restitusi terhadap diri sendiri untuk lebih baik.
Kemudian berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, ya, tentunya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan di kelas masing-masing, bisa sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran. Jadi keyakinan kelas ini bisa dibuat bentuknya seperti kesepakatan kelas, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membuat kesepakatan kelas yang mana itu dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi bukan kita yang buat peraturannya, tetapi disepakati bersama. Nah, ini di sini ada beberapa alasannya kenapa tidak buat peraturan saja, kenapa harus keyakinan kelas. Karena kalau saya buat kesimpulan sendiri, ternyata keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu ternyata bisa lebih diterima anak-anak, ya, dibandingkan kalau kita membuat sebuah peraturan. Nah, seperti apa itu kesepakatan kelas? Keyakinan kelas itu yang pertama bentuknya dalam kalimat-kalimat positif, ya. Kalau misalnya peraturan pertama tidak membuang sampah di dalam kelas misalnya, itu peraturan. Kalau misalnya dalam bentuk keyakinan kelas menggunakan kalimat positif, misalnya sama-sama menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi bentuk kalimatnya kalimat yang positif. Nah, lanjut lagi, itu peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Jadi budaya positif itu ternyata dibentuk mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya ada keyakinan kelas, ada lingkungan yang positif, kemudian barulah terbentuk di sekolah ini budaya positif. Lanjutkan. Nah, ini ada dua contoh, ya. Ada dua contoh, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Kalau Pak Alex tidak pasti tahu. Bapak Ibu guru lain pun mungkin bisa melihat yang mana contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Antara yang pertama dengan gambar yang kedua. Bu Dini yang mungkin menjawab. Yang pertama nih, ya, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang terakhir ada aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kira-kira mana yang peraturan, mana yang keyakinan kelas? Kalau yang gambar pertama apa, Bu Sa? Peraturan. Baik, itu betul Bapak, ya. Ini adalah peraturan, yang sebelahnya itu adalah keyakinan kelas. Jadi yang pertama, kami guru dan murid itu saling menyayangi. Nah, itu contohnya, bentuknya kalimat positif. Kemudian kami murid yang bersemangat dalam belajar. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu contoh dari keyakinan kelasnya, ya. Jadi ini sebenarnya di awal semester ini paling tepat waktunya kalau kita buat kesepakatan kelas seperti ini, baik dalam mata pelajaran ataupun di sebagai wali kelas, ya, masing-masing wali kelas. Baik, lanjutkan saja nih Pak. Ini mungkin hanya sebagai contoh. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, ternyata anak-anak ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai di kelas itu ternyata ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, makanya dia melakukan hal yang di luar misalnya aturan yang di dalam kelas misalnya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini jika tidak terpenuhi dengan baik, maka itu bisa kita melakukan penyimpangan, ya. Misalnya pada anak-anak, misalnya dia tidak merasa bebas di dalam kelas, ya. Dia tidak merasa diterima, ya. Misalnya kurang kasih sayangnya, misalnya baik di keluarga ataupun di dalam kelas. Nah, itu bisa kita lihat itu ternyata berdampak kepada anak dalam pembelajarannya dan juga perilaku anak. Jadi 5 kebutuhan dasar itu ternyata ada yang belum terpenuhi. Misalnya kita sendiri, ya, kita bisa merasakan. Kita juga sebagai guru juga punya kebutuhan dasar. Yang mana kalau 5 kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, artinya kita bisa berdampak negatif seperti itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini mungkin kaitannya dalam mendisiplinkan anak, ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang bisa digunakan di situ ada 5, ya. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan
posisi kontrol ini ternyata dua sebagai penghukum dan sebagai orang yang membuat merasa bersalah itu ternyata memberikan identitas gagal dalam diri anak kita. Jadi kalau kita menghukum atau membuat anak merasa bersalah, itu ternyata anak merasa dia punya identitas gagal sebagai anak yang mengikuti peraturan misalnya ya. Kemudian ada dua posisi kontrol lain, di situ ada teman dan sebagai pemantau. Nah, seperti apa teman dan pemantau di sini itu memberikan identitas berhasil atau sukses di dalam diri anak, tetapi dia memiliki kontrol dari luar. Artinya anak melakukan hal itu hanya karena ada iming-imingnya ya. Jadi belum karena keinginan dari dalam dirinya. Kemudian terakhir ada posisi kontrol yang paling baik ya. Artinya kalau kita mampu melaksanakannya sebagai guru kepada anak murid kita, di sini kita mampu memberikan identitas sukses kepada anak-anak kita. Nah, sebagai manajer, jadi anak di situ bukan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, tapi dia bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, apa contohnya ya? Misalnya di sini ada beberapa kalimat. Ini contohnya. Kalau sebagai penghukum misalnya, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan misalnya akibatnya. Nah, itu contoh kalimat sebagai penghukum. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, contoh kalimatnya di sini kita mengatakan, kamu harusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu contoh kalimat sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman ya, guru juga bisa memposisikan diri sebagai teman kepada anak murid. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu kamu. Nah, itu. Jadi anak karena ada imbalannya atau ada sesuatu, jadi dia mau melakukan. Kemudian sebagai pemantau, ya nanti lumayan bagus ya kalau kita mampu sebagai seorang pemantau dalam mengontrol anak nih. Misalnya, apakah kamu tahu peraturannya datang ke sekolah jam berapa? Kan misalnya untuk anak yang terlambat datang. Jadi kita gunakan itu, anak akan mengingat, kemudian dia mengingat kembali, misalnya peraturan apa yang sudah ada dibuat. Kemudian jika kita sebagai manajer, ini yang paling idealnya, artinya kita bisa membuat anak itu termotivasi dari dalam diri dia sendiri, bukan karena ada imbalan atau ada hukuman. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini ya. Misalnya kita udah buat keyakinan kelas ya, misalnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini contoh restitusinya ya, dengan 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan dalam mendisiplinkan anak di sekolah. Ini sebenarnya ada videonya, cuma saya belum sempat itu downloadnya. Ada video contoh cara restitusi. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita gunakan, termasuk ini berkaitan dengan tadi posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi di sini. Yang pertama menstabilkan identitas anak, yang kedua validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini contohnya ya, menggunakan kalimat. Misalnya ada anak datang terlambat ya ke sekolah. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi itu bisa menstabilkan identitas anak ketika dia merasa dia sudah bersalah. Mendengar kalimat ini, anak kembali identitasnya distabilkan ya, seperti itu. Kemudian kita bisa mengeluarkan kalimat selanjutnya. Kamu tentunya punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu kita tanyakan kepada anak. Kemudian bisa juga kalimatnya, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, itu misalnya. Kemudian terakhir, setelah kita melakukan 2 tahapan ini, bisa kita sampaikan, misalnya kita kembalikan kepada nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya ya, di sekolah kan kita punya kesepakatan itu, misalnya masuk jam 7 ya, tepat jam 7. Nah, anak-anak bisa ditanyakan lagi ya, misalnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya. Jadi dia bisa mencari solusi sendiri, dia memikirkan sebenarnya perilaku dia itu sudah sesuai belum dengan apa yang dia inginkan ya. Misalnya anak-anak ini pasti kalau ditanya mau jadi orang sukses ya, mereka pasti kalau ditanya kamu mau jadi orang seperti apa, mau jadi orang sukses Bu. Nah, kalau mau jadi sukses tentunya tidak bisa dengan datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi hal-hal
Seperti itu contoh segitiga restitusi yang bisa kita praktikkan kepada anak-anak kita yang misalnya melakukan kesalahan, baik itu terlambat datang atau dia tidak mengerjakan tugas juga bisa. Nah, restitusi ini bisa kita lakukan dengan memanggil anak ya, misalnya ke kantor atau di tempat yang lebih lebih tertutup lah, jadi tidak di depan orang ramai. Ya, di ruang BK atau di ruang tertentu ya, bisa kita sampaikan kepada anak ini. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memiliki manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia.